Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam kegiatan belajar. Kembali lagi di video pembelajaran kelas 5 mata pelajaran IPA, dan kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada hewan dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sistem peredaran darah pada hewan dengan tepat. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah pada hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Serta sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua, terbuka dan tertutup. Untuk peredaran darah terbuka, yaitu ketika peredaran darah atau hemolimfa mengalir ke seluruh tubuh, tidak selalu melewati pembuluh darah. Dan untuk yang tertutup, di mana hemolimfa disalurkan ke seluruh tubuh, dia akan melewati pembuluh darah. Jadi, perbedaannya untuk yang terbuka tidak melewati pembuluh darah dan yang tertutup melewati pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah hewan yang akan kita bahas yaitu hewan serangga, yang kedua cacing, 3 ikan, 4 amfibi, 5 reptilia, ke-6 ada aves, dan yang ke-7 ada mamalia. Satu, serangga. Dalam serangga akan memberi contoh hewan belalang. Perhatikan anggota pembuluh darah pada belalang. Ada aorta, jantung pembuluh, dan rongga hidung. Darah belalang disebut juga dengan hemolimfa. Peredaran darah pada serangga adalah terbuka, yaitu darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh berruas-ruas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung sehingga disebut pembuluh. Berikut gambar peredaran darah pada belalang. Untuk peredaran darah serangga, aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa untuk ke sel tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari sel tubuh, hemolimfa kembali ke jantung pembuluh. 2. Cacing. Anggota peredaran darah pada cacing ada pembuluh darah kapiler, pembuluh darah belakang atau disebut dengan dorsal, pembuluh darah depan atau disebut ventral, dan ada jantung. Peredaran darah pada cacing adalah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Perhatikan gambar peredaran darah pada cacing. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. 3. Ikan. Organ peredaran darah pada ikan ada kapiler insang, kapiler tubuh, dan jantung. Peredaran darah pada ikan adalah tertutup. Perhatikan gambar peredaran darahnya. Ada arteri, ada vena. Jantung pada ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu bilik atau bahasa ilmiahnya adalah ventricle, dan satu serambi atau atrium.
Peredaran darah pada ikan, di mana darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan disalurkan ke serambi dan menuju insang. Di dalam insang terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, dan darah yang menghasilkan oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui bilik. 4. Amfibi. Ada jantung, arteri, vena. Pada amfibi termasuk tertutup. Dan jantung amfibi terbagi menjadi 3 ruang: serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Pada katak disebut juga dengan peredaran darah ganda, karena dalam satu kali peredaran, darah melalui jantung 2 kali. Dan pada peredaran darah amfibi, yaitu darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida atau CO2 akan masuk ke serambi kanan dan selanjutnya ke bilik. Setelah itu, darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru dan masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah akan mengalir ke bilik dan mengalir ke aorta, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. 5. Reptil. Contoh hewan kura-kura. Organ peredaran darahnya ada jantung, ada vena, dan ada arteri. Pada reptil memiliki peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung pada reptil terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi skat yang belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil dimulai dari darah yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan, selanjutnya ke bilik kiri dan bilik kanan yang tidak bersekat sempurna. Setelah itu, darah akan masuk ke paru-paru dan bergerak ke serambi kiri, bilik kiri, dan kembali beredar ke seluruh tubuh. 6. Apes. Organ peredaran darahnya ada arteri, vena, dan jantung, di mana peredaran darah termasuk tertutup dan jantungnya terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pada peredaran darah burung, darah yang kaya oksigen dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Oksigen dilepaskan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida diikat. Darah yang kaya karbon dioksida akan mengalir melalui vena menuju serambi kanan, kemudian bilik kanan, dan selanjutnya ke paru-paru, di mana di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen keluar dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri. 7. Mamalia. Contohnya hewan kuda. Organ peredaran darahnya ada arteri, ada vena, dan jantung. Mamalia termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara 2 bilik memiliki skat yang sempurna. Kesimpulannya adalah di mana ikan memiliki jantung 2 ruang dan termasuk darah tertutup, amfibi jantungnya memiliki 3 ruang dan darah tertutup. Reptil jantung terbagi menjadi 4 ruang termasuk darah tertutup, dan mamalia memiliki jantung 4 ruang dan darah
tertutup. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan yang pastinya kalian bisa memahami sistem peredaran darah pada hewan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.